أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang terbesar yang banyak kita bersyukur kepada Allah, Allah masih pertemukan kita dengan Ramadan ini. Maka gunakan sebaik-baiknya umur kita untuk memperbanyak amalan kita, untuk kita siapkan bekal kita kembali kepada Allah nantinya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah, mengamalkan sunnahnya dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas yang menurut kami penting untuk kita bahas bagi di dalam masyarakat kita. Sebelumnya kami sudah pernah membahas di khatib tidak salah, ada 5 hal yang mesti dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda, mesti harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah melunasi hutang. Maka pada kesempatan kali ini akan kami perdalam bagaimana hukum orang yang tidak membayar hutang. Pertama, apa keutamaan orang yang terbebas dari hutang? Maka Nabi berdoa untuk dijauhkan dari terlilit hutang. Ada 3 keutamaan orang yang terbebas dari hutang. Dari Thauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqa ar-ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin, dakhala al-jannah min al-kibri wal ghulul wad dain." Dengarkan baik-baik, ini hadis surat Ibnu Majah nomor 2412. Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, arti meninggal dunia, dan dia terbebas dari 3 hal. 3 hal ini, maka apa 3 hal ini kalau dia terbebas? Pertama, kesombongan, hatinya, dirinya tidak sombong. Yang kedua, ghulul, khianat orangnya, terbebas dari khianat hatinya itu. Yang ketiga adalah hutang. Maka apa kata Rasulullah? Maka dia dijamin akan masuk surga. Jadi orang terbebas dari 3 hal. Yang pertama kesombongan, yang kedua khianat, yang ketiga terbebas dari hutang, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang pertama, keutamaan orang terbebas dari hutang. Kemudian bagaimana hukum orang yang mati meninggal dunia tapi masih membawa hutang? Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi laisa thumma dinarun wala dirham." Hadis surat Ibnu Majah nomor 2414. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi orang meninggal punya hutang, meninggal dia di akhirat tidak ada bisa lagi kita membayar, maka akan diambil kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang dia berhutang.
Banyak hutangnya bisa jadi habis kebaikannya. Ya. Maka hati-hati meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Yang ketiga, urusan orang yang berhutang masih menggantung. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1078. Ya. Maknanya apa di sini? Urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Jadi orang berhutang masih bergantung dia, ya. Apakah dia selamat nanti atau tidak, masih di tengah-tengah dia. Jadi tidak jelas bagaimana statusnya nanti di hari akhirat kelak. Kemudian ada ini lagi, ini saking parahnya, orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukum sebagai pencuri. Kenapa pencuri di sini? Dari Suhaib Al-Khair, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallah sariqan." Siapa saja yang berhutang, ini yang berhutang dihukum mencuri, ada ketentuannya. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, punya hutang tidak mau dia melunasinya, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan status sebagai sariqan, sebagai pencuri. Ini hadis surah Ibnu Majah nomor 2410. Dikatakan di sini orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberikan balasan sebagaimana mereka. Jadi yang niat punya hutang tidak mau melunasi. Tapi kalau ada niat melunasi, maka tidak digolongkan sebagai pencuri. Ya. Kenapa dibilang mencuri sini? Ya. Karena ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu ithlafaha athlafahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, ya. Salah satu niat berhutang tidak mau membayar, itu secara tidak langsung kita sudah ingin mengambil harta manusia. Kan ngambil hutang orang itu kan mengambil harta dia, tidak niat melunasinya, maka seolah-olah dia mengambil harta manusia. Dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Ya. Jadi ada orang niat berhutang tidak mau bayar, maka sama seperti orang mengambil harta manusia dengan ingin menghancurkannya, maka juga Allah akan menghancurkan dirinya. Ya. Kemudian masih ada hutang enggan disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada masa Rasulullah. Ini ada ceritanya, 3 kasus diceritakan pada masa Rasulullah. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami duduk di sisi Nabi SAW, lalu didatangkanlah satu jenazah, satu orang meninggal dunia. Lalu beliau bertanya, Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah dia memiliki hutang? Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Lantas para sahabat menjawab, tidak. Lalu beliau Nabi SAW menyolati jenazah tersebut. Datang kepada Nabi, ada jenazah, ditanya Nabi, ada hutang? Tidak. Ada dia yang ditinggalkan? Tidak. Maka Nabi mau menyalatkan. Kasus yang kedua, didatangkan lagi jenazah. Lalu para sahabat berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah dia. Maka Nabi bertanya, apakah dia memiliki hutang? Maka para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu?
Lantas mereka menjawab para sahabat, ada ya Rasulullah, sebanyak 3 dinar. Lalu Nabi juga menyalati jenazah tersebut. Punya hutang tapi ada peninggalan, artinya apa? Peninggalan itu untuk melunasi hutangnya. Nabi mau salatkan jenazah. Kasus yang ketiga ini yang parah. Didatangkan lagi jenazah ketiga, lalu para sahabat berkata, salatkanlah dia. Maka beliau bertanya, wahai Rasulullah bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka para sahabat mengatakan tidak. Kemudian Nabi bertanya kembali, apakah dia memiliki hutang? Maka para sahabat menjawab, ada 3 dinar. Maka beliau berkata, salatkanlah sahabat kalian ini. Artinya Nabi tidak mau salat. Yang disuruh adalah para sahabat. Nabi tidak mau salat. Lantas Abu Qatadah berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah dia, biar aku saja yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi pun menyalatkan jenazah itu. Ketika sudah ada menjamin hutangnya, baru Nabi mau menyalatkannya. Kalau Nabi tidak mau salatkan kita, bagaimana itu? Saking Nabi meletakkan posisi hutang ini, meninggal dunia dengan punya hutang sangat tidak main-main, ya. Kemudian dosa orang berhutang tidak akan terampuni walaupun ia mati syahid. Mati di medan perang itu syahid langsung, ya, masuk surga, ya. Tapi kalau punya hutang itu belum bisa. Ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Hadis riwayat Muslim nomor 1886. Semua dosa orang mati syahid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Karena itu hubungan dengan manusia. Mati syahid pun, mati di medan perang, tetap belum diampuni dosanya, kecuali semua dosa diampuni kecuali hutangnya kepada sesama manusia. Kemudian apa yang kita baca supaya terbebas dari hutang ini? Baca doa ini mesti baca dengan keyakinan. Ada cerita orang punya hutang 10 miliar, selesai dalam 1 tahun. Berarti 1 tahun, 1 bulan, 1 miliar dia mendapatkan pendapatan. Apa doa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ada berapa permintaan perlindungan kita kepada Allah. Salah satu yang terakhir tadi, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan saya memohon kepadamu, berlindung kepadamu dari terlilitnya hutang dan persaingan manusia. Jadi yang punya kisah tadi, hutang 10 miliar, dia baca doa itu, yakin dengan doa itu Allah menyelesaikan hutang-hutang dan selesai. Jadi itu yang dibaca, diwiridkan. Kalau ada hutang kita di sini, maka baca doa itu, insya Allah Allah akan melunasi hutang-hutang kita. Ini ada satu hadis, kalau niat kita mau melunasi hutang kita, Allah akan berikan jalannya. Kalau ada niat, ya, maka akan Allah mudahkan untuk lunas hutang. Dari Ibnu Majah dalam sunannya membawakan dalam bab siapa saja yang memiliki hutang dan berniat melunasinya. Ini lalu beliau membawakan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah. Langsung Nabi bersabda, ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamu Allah minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allah anhu fid dunya. Dengarkan ini, kalau niat kita ada melunasi hutang, maka dengarkan hadis Nabi ini.
Nabi bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang kredit dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, muslim punya hutang, niat melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Maknanya apa? Banyak pun hutang kita, miliaran pun, niat untuk melunasi, maka Allah akan berikan jalan untuk kita melunasinya. Tapi hutang sedikit, hanya 1 juta, masuk 10 juta, tidak niat melunasi hutang, tidak Allah buka jalan itu untuk melunasi hutang. Maknanya apa? Niat kita ada melunasi hutang, maka Allah akan berikan jalan keluar dan memberikan pintu rezeki kepada kita. Hutang tersebut Allah jamin untuk dilunasi. Ya. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jangan kita membudayakan hutang. Kalau mendesak pun sekalipun harus berhutang, maka boleh berhutang, tapi ada niat untuk melunasinya, ya. Atau boleh berhutang tapi tahu apa yang akan digantikan dari hutang tersebut, ya. Misalnya masuk gaji nanti teh air misalnya, ada penggantinya, maka itu mudah melunasi. Tapi kalau berhutang kita untuk konsumtif, ya, bukan untuk yang lain-lain. Umar itu membolehkan berhutang untuk modal. Kenapa boleh untuk modal? Karena putaran modal itu akan jalan, akan bisa melunasi hutang tersebut. Umar sangat melarang berhutang untuk konsumtif. Yang berhutang belum boleh beli panci, dia beli panci, uangnya belum cukup, itu masih tidak sesuai, ya. Mau beli Honda belum cukup uangnya, diambil kredit, itu memaksakan diri. Ya. Jadi di luar kebutuhan kita, maka hati-hati dengan berhutang ini, ya. Maka enak sekali hidup tanpa berhutang, ya. Selama kita masih berhutang sama orang, maka nilai diri kita masih di bawah orang yang berhutang. Selesai dilunasi, maka sama nilai kita dengan orang yang kita berhutang tadi. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian kalau ada niat melunasi, maka Allah berikan jalan. Baca doa tadi itu, yakin kepada Allah. Dengan membaca doa tersebut, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada kita, dan hutang itu akan Allah lunasi dengan caranya Allah, bukan caranya kita, ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah dan salah datangnya dari kami sendiri. Jika yang kami sampaikan tidak sesuai dengan ajaran Allah serta sunnahnya Rasulullah, maka kami beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.